Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Revi. Kali ini saya akan berbagi tips untuk para pemula supaya bisa menanam anggrek dengan berhasil. Saya dulu menanam anggrek pertama kali waktu saya masih SMA kelas 1. Itu sekitar tahun 2000 tahun 2000. Dulu saya beli 20 pot, mati semuanya karena saya nggak tahu caranya gimana nanam anggrek. Sekarang saya akan berbagi tips anti gagal merawat anggrek. Tips paling utama yaitu menanam anggrek, akarnya tidak boleh terkubur, jadi akarnya harus berada di bagian atas media tanamnya. Media tanam yang bagus untuk anggrek dendrobium ini adalah arang atau cacah, pakis cacah juga bisa, atau kaliandra. Tapi buat yang hobi nyiram bunga kayak saya, lebih baik medianya yang poros. Poros itu tidak menyimpan air terlalu lama, karena kalau medianya mengikat air nanti akarnya bisa busuk. Ini saya sangat suka menyiram bunga, jadinya medianya ini. Dan ingat, akarnya harus kelihatan seperti ini, nggak boleh terkubur. Pangkal batang harus muncul di permukaan. Fungsinya apa akar muncul ini? Karena anggrek itu bernafas lewat akar, jadi akarnya harus muncul supaya dia dapat bernafas. Kalau posisinya kayak gini, otomatis anggrek akan terus berjuang hidup. Walaupun dia sekarat, dia pasti akan berusaha keras menumbuhkan tunas baru. Ini seperti ini tunas baru nih, titik tunas. Ingat ya, jangan sampai mengubur akar anggrek, jadi harus kelihatan kayak gini. Insya Allah pasti hidup. Dan kedua, anggrek jenis dendrobium. Dendrobium tuh yang daunnya seperti ini ya, yang berdiri. Dia sangat menyukai sinar matahari, sirkulasi udara yang lancar, jadi suka angin sepoi-sepoi, suka angin. Ini saya tinggal di lantai 2 rumah saya. Anggrek dendrobium jadi rajin berbunga karena cahayanya bagus, angin bagus, dan saya juga rajin nyiram. Terus medianya juga poros, disiram tapi nggak nyimpen air, jadinya dia bisa tumbuh dengan sempurna deh. Kebetulan yang ini ID-nya dendrobium Newborn Star Bright. Cantik sekali perpaduan warnanya. Sebenarnya dia mirip Liberty White tapi lidahnya ungu. Ini adalah karakter Liberty White, putih dengan sepal hijau. Begitu tipsnya. Ini untuk anggrek dendrobium ya. Ingat, akarnya harus kelihatan. Tips anti gagal kedua yaitu dendrobium ditanam dengan cara ditempel ke pakis seperti ini. Kayak gini juga nih. Jadi diekspos akarnya, cuma diikat ke pakis. Kalau dia udah mantap, lama-lama dia akan nempel ke pakisnya seperti ini. Cara tanam yang seperti ini kemungkinan mati sangat kecil, karena ini jelas poros. Terus kalaupun kita menyiram, air tersimpan di media pakis ini. Jadi kalau akarnya udah mantap, dia akan nempel ke sini, ngambil airnya dari situ. Ini juga sebenarnya untuk estetika kurang bagus sih ya, tapi ini justru cara menanam yang paling nyaman buat anggrek. Dia pasti hidup. Kayak gini kan talinya jelek, warnanya biru. Nanti kalau akarnya udah nempel di media pakisnya ini akan saya potong, jadi nggak kelihatan ada tali-tali yang mengganggu kayak gini juga.
jelek. Atau kalau pengen nanam di pot, tanamnya di pot yang begini banyak lubangnya, jadi akar keluar dan bisa bernafas. Memang sebenarnya paling bagus nanam anggrek itu di lantai 2 sih, karena angin itu cukup kencang. Anggrek itu senang angin dan dia senang matahari, kayak gini misalnya. Ini tuh saya nanam di pot tapi akarnya kelihatan, itu intinya. Jadi insya Allah anggrek nggak akan mati kalau akarnya nyembul seperti itu. Berantakan ya taman saya, seperti hutan. Nah, untuk anggrek bulan bisa juga ditanam di pakis seperti ini, tapi kalau penanaman dengan cara ini membutuhkan penyiraman yang konsisten, karena anggrek bulan itu perlu akarnya selalu basah. Jadi cara menyiramnya, ini kan warnanya putih, kalau kita siram dan dia berubah warna jadi hijau, itu akhirnya artinya dia sudah berhasil menyerap airnya, jadi udah cukup untuk penyiraman. Nah, buat yang nggak sempet nyiram, akarnya bisa diinfus kayak gini. Jadi kita taruh plastik, akarnya nih, jadi dia selalu minum air tuh. Ini kan diserap nih, maksud saya ini yang putih dan ini yang hijau, berarti dia bisa menyerap air. Karena anggrek bulan itu sebenarnya butuh akarnya lembab terus, dia nggak bisa kekeringan. Bisa juga nanam anggrek bulan di pot seperti ini. Nah, ini medianya moss putih. Kalau kayak gini kita cukup menyiram basah kuyup sehari, lalu tidak perlu disiram 2 minggu ke depan, karena moss putih itu sangat menyerap air. Jadi anggrek bulan udah cukup, nggak perlu terlalu becek, karena dia bisa mati kalau medianya terlalu becek. Anggrek bulan itu prinsipnya medianya harus lecek, lembab, cenderung kering. Ini lembab tapi cenderung kering, ini jadi ini sangat bagus. Lihat akarnya tumbuh nih seperti itu. Nih untuk vanda yang akarnya menggantung seperti ini, dia perlu diinfus. Diinfus itu yang tadi seperti ini, airnya dimasukin ke plastik, akarnya dimasukin ke plastik, itu namanya infus. Harus seperti itu ya. Tapi karena vanda saya akarnya menempel di kayu, dia udah cukup lembab, nggak perlu diinfus lagi. Lihat semua anggrek akarnya kelihatan, semua bisa bernafas dengan lega. Tuh, nggak ada yang dikubur. Anggrek bulan ini juga di pot, ini malah medianya cuma pecahan genteng, tapi dia bisa spike karena akarnya dengan leluasa bisa bernafas. Ini medianya sedikit kan, kalau dia udah nyaman akarnya bisa nempel ke potnya. Nah seperti ini, banyak angin, anggrek sangat suka sekali kondisi seperti ini, bisa memicu pertumbuhan bunga. Ini juga saya tanam tangkring tuh, posisi akar sangat di atas. Dan jenis anggrek dendrobium senang cahaya, semakin panas dia semakin rajin berbunga. Beda dengan anggrek bulan, dia perlu tempat yang teduh. Ini anggrek bulan perlu tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. Begitu pula oncidium. Oncidium juga tidak terlalu senang matahari, jadi saya letakkan di tempat yang teduh. Akarnya kelihatan kan, nggak terkubur. Kasih aja di zoom.
Ini Cattleya tuh saya tanam akarnya. Pangkal batang harus di atas, nggak boleh terkubur. Pangkal batang ini yang berhubungan dengan akar nggak boleh terkubur. Seperti ini juga Cattleya. Ini malah nggak pakai media loh, tuh nempel di tembok rumah. Ya, sekian tips dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.